Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Lestari. Di sini saya akan menjelaskan bakteri dan jamur. Penyakit ikan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh para pembudidaya karena berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian yang terjadi dapat berupa peningkatan kematian ikan. Selain itu, serangan penyakit dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan sehingga secara ekonomis berakibat pada penurunan harga jual. Sistem budidaya perikanan air tawar yang hingga kini telah mencapai tahap intensifikasi tidak terlepas dari resiko biologis, yaitu munculnya penyakit. Timbulnya penyakit pada ikan yang umumnya terjadi karena adanya interaksi antara ikan, patogen, dan lingkungan. Pada berbagai sistem budidaya perikanan, penyakit budidaya banyak disebabkan oleh jamur, parasit, virus, dan bakteri. Penyakit bakterial pada ikan merupakan salah satu penyakit yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain dapat mematikan ikan, penyakit ini dapat mengakibatkan penurunannya kualitas daging ikan yang terinfeksi. Penyakit ini dapat menyebabkan sistematik yang menimbulkan kematian ikan yang tinggi. Bakteri Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan pada suatu budidaya akan menampakkan ciri-ciri sebagai berikut. Warna ikan menjadi lebih gelap atau pucat. Ikan tampak menyendiri, gerakan ikan tidak normal atau berputar-putar. Terdapat bercak peradangan pada kulit, peradangan berdarah pada mulut dan organ dalam, kepucatan dan oksidat atau cairan radang di dalam rongga perut, serta ginjal mengalami pembengkakan yang disertai pendarahan. Ikan yang diserang penyakit bercak merah yang disebabkan oleh bakteri Pheromonas hydrophila menunjukkan gejala-gejala kemampuan berenang ikan menurun, mata ikan rusak dan agak menonjol, sisik terkelupas, seluruh siripnya rusak, insang ikan rusak sehingga kesulitan bernapas, kulit menjadi kasat dan timbul pendarahan yang selanjutnya diikuti dengan luka-luka borok. Perut ikan kembung, dan apabila dilakukan pembedahan maka akan kelihatan pendarahan pada hati, ginjal, dan limpa. Pemelihara ikan tidak terlepas dari serangan penyakit. Pada tahun 2005, kematian ikan lebih kurang 47 ton, konsumsi 21 juta ekor benih yang siap untuk dipasarkan, memiliki kelompok tani ikan mutiara Sukma di Tenggaran Lubuk Pandan. Lokasi yang terserang luasnya sekitar 50 hektar dengan jumlah petani 80 kakak, ditaksir nilai kerugian lebih kurang 1,5 miliar. Ikan yang mati adalah jenis ikan air tawar, yaitu ikan nila, ikan mas, dan ikan gurami. Ikan di sentra budidaya Lubuk Pandan sudah mulai terinfeksi bakteri pada awal 2005. Hal ini diperkuat hasil pemeriksaan secara laboratorium sampel ikan dari Kenagarian Lubuk Pandan positif terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Bakteri yang gempar menyerang ikan. Ikan biasanya jenis Aeromonas hydrophila. Penyakit yang timbul akibat bakteri ini pernah menghebohkan dunia perikanan Indonesia, khususnya Jawa Barat. Penyakit ini mengakibatkan 60 ton ikan mati, menyerang 295 ton ikan dan mengancam 51 ton ikan lainnya. Terjadi penurunan produksi ikan mas di Jawa Barat akibat terserang penyakit bercak merah dengan total kematian mencapai 125 ton. Penyakit ini
disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophia. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu adanya alternatif bahan obat yang lebih aman yang dapat digunakan dalam pengendalian penyakit ikan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan tumbuhan obat tradisional yang bersifat antibakteri. Beberapa keuntungan menggunakan tumbuhan obat tradisional antara lain relatif lebih aman, mudah diperoleh, murah, tidak menimbulkan resistasi, dan tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi infeksi bakteri pada ikan adalah daun ketapang. Tumbuhan ketapang merupakan salah satu tumbuhan anggota suku Combretaceae yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya kepulauan Melayu. Nilai guna dari tumbuhan ini sangat banyak, salah satunya sebagai antibakteri. Termasuk salah satu tumbuhan yang dapat di tanah yang kurang nutrisi dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia sehingga mudah untuk dibudidayakan. Selama ini masyarakat hanya mengenal tumbuhan ketapang sebagai tumbuhan penunda kota dan belum banyak dimanfaatkan sehingga nilai ekonomisnya masih rendah. Ketapang diketahui mengandung senyawa obat seperti flavonoid, alkaloid, tanin, triterpenoid, steroid, resin, dan saponin. Dalam tumbuh kembang bakteri baik melalui peningkatan jumlah maupun penambahan jumlah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni seperti pH, suhu termometer, kandungan garam, sumber nutrisi, zat kimia, dan zat sisa metabolisme. Ciri-ciri bakteri umumnya tidak berklorofil, hidupnya bebas atau sebagai parasit atau patogen, bentuknya beraneka ragam, memiliki ukuran yang kecil rata-rata 1-5 mikron, tidak mempunyai membran inti sel atau prokariot, kebanyakan uniseluler atau memiliki satu sel. Bakteri di lingkungan ekstrim sel tidak mengandung peptidoglikan. Jenis-jenis bakteri dibedakan berdasarkan cara memperoleh makanan dan cara memperoleh oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanan, jenis-jenis bakteri yang dimaksud adalah bakteri heterotrof, adalah bakteri yang makanannya berupa senyawa organik dari organisme lain. Bakteri heterotrof terbagi menjadi bakteri saprofit dan bakteri paroid. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Bakteri autotrof dibedakan dalam 2 kelompok berdasarkan asal energi untuk mensintesis makanannya, yaitu bakteri fototrof dan bakteri kemotrof. Berdasarkan cara memperoleh oksigen, jenis-jenis bakteri dibagi menjadi 2. A. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Contoh bakteri aerob adalah Nitrosomonas, Nitrosoxyonus, dan Nitrobacter. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Energi diperoleh dari proses penambahan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen yang disebut fermentasi. Bakteri anaerob dibedakan menjadi anaerob obligate dan anaerob fakultatif. Macam-macam bakteri pada ikan. Phylexbacter clownaris. Menurut Bernadette, penyakit clownaris yang disebabkan oleh bakteri patogen Flexibacter clownaris adalah penyakit yang banyak yang menyerang ikan
air tawar dan memiliki distribusi di seluruh dunia. Strain virulensi rendah bakteri patogen untuk menjadi salmonid pada suhu air melebihi 20 derajat Celcius, sedangkan strain virulensi tinggi mungkin patogen pada suhu di atas 15 derajat Celcius. Tingkat metabolisme berkisar dari 10-100% tergantung pada suhu air. Morfologi, menurut Noviani dan Gus Rizal, bakteri gram negatif lebih resistan terhadap obat-obatan dibandingkan dengan bakteri gram positif karena bakteri gram negatif mempunyai sistem efflux aktif untuk obat-obatan yaitu multidrug, multisection, dan nodulation seasonal efflux. Kompleks kemungkinan lain adalah adanya gen resisten tofracillin yang terdapat di dalam sel gen ini masuk ke dalam sel bersamaan dengan meroperon. Menurut Purwani, mikrogram negatif mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap senyawa antimikroba. Mikroba gram negatif menunjuki sistem seleksi terhadap zat-zat asing yaitu pada lapisan lipopolisakariot struktur dinding sel. Mikroba gram negatif relatif lebih kompleks. Berlapis tiga yaitu lapisan luar yang berupa lipopolisakkarida, lapisan tengah yang berupa lipopolisakarida, dan lapisan dalam berupa peptidigikan. Gejala klinis, tanda-tanda klinis dan lesi biasanya terbatas pada permukaan tubuh dan mengambil bentuk erosi dan nekrosis insang. Lesi karakteristik Sedleyback dapat ditemukan pada kasus maju di lele. Infeksi sistemik dapat terjadi pada kasus yang berat tergantung pada virulensi dari strain. Di Perancis, bakteri meluncur biasanya diisolasi dari lesi eksternal ikan yang sakit. Klasifikasi saat ini berkelompok organisme membuat identifikasi yang akurat sulit ditebak. Selain itu, Flexbacter clownaris pernah diidentifikasi di Peranas. Gejala-gejala klinis antara lain terjadinya peradangan kulit disertai dengan bintik-bintik putih kecil pada sirip ekor dan selanjutnya meluas ke arah kepala, sirip ekor, dan sirip anal. Dapat mengalami erosi berat dan kulit akan mengalami bercak-bercak berwarna putih, keruh, atau kelabu. Pada umumnya, insan mengalami kerusakan yang ditandai dengan nekrosis pada ujung distal lamelia insang dan dapat meluas ke seluruh lamella insang. Penyebab munculnya penyakit ikan seringkali terkait dengan kondisi stres yang umumnya ditemukan oleh suhu air tinggi 25-32 derajat Celcius. Pada tebaran tinggi, luka dan kualitas air buruk atau kandungan oksigen rendah dan peningkatan amonia bebas. Faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit antara lain disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Sementara faktor kualitas air yang buruk, pakan oksigen menurun dapat mempengaruhi adanya penyakit. Aeromonas hydrophila salah satu bakteri yang umumnya dijumpai pada ekosistem perairan dan mempunyai peranan sebagai mikrobial flora bagi organisme air pada kondisi lingkungan
yang stabil, yaitu bakteri Aeromonas hydrophylla, di mana bakteri tersebut sifat patogen pada ikan air tawar seperti ikan nila pada kondisi kualitas air yang buruk. Selain itu, bakteri Aeromonas hydrophylla memiliki kemampuan osmoregulasi yang tinggi di mana mampu bertahan hidup pada perairan tawar, perairan payau dan laut yang memiliki kadar garam tinggi dengan penyebaran lalui air, kotoran burung, saluran pencernaan hewan darat dan hewan amfibi serta reptil. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya intensif adalah penyakit ikan, di mana menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pembudidaya ikan. Salah satunya jenis penyakit yang sering dijumpai pada organisme budidaya adalah penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophylla, di mana merupakan bakteri patogen penyebab penyakit Methyl Aeromonas septicemia atau MAS, terutama untuk spesies ikan air tawar di perairan tropis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.